Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Babul mas'i 'alal khuffaini, bermula ini bab menyapu atas dua khuf, semacam sepatu tapi lain. Di Makkah ada khuf itu, kalau model kayak kaos tapi lainnya. Kalau disapu di situ aman, kaos disapu basah rasap. Jadi orang-orang Arab itu kalau musim dingin, ini pakai khuf nih, pakai khuf. Ada kita kaos kalau bila dingin tuh, dingin pakai kaos. Sekira kada dingin ada orang Arab ada khuf ngarannya. Jadi bila berwudu, amun kaos wajib dipacul. Sebab menyapu di atas kaos sia-sia juga karena banyunya rasap, bertambah dingin narai. Menyapu haikam di atas kaos nang baal itu dipakai bertambah dingin betis. Kalau khuf itu disapu di atas khuf itu kada resap banyunya ka betis. Jadi artinya kada dingin. Maka di Makkah tuh bila musim dingin tuh dingin benar nih tuh. Di kisah ujar kisah orang dah. Kalau kita tuh di musim dingin itu tuh menjarang banyu. Hatan menggurak tuh banyak tuh kuburan ke awak. Ada apa-apa karena pengaruh dinginnya itu apalagi nang kayak di Eropa nang musim salju nih tuh, nang sawut nang rumah tak tutup salju jarang banyak awal langsung dijepai banyak nih tuh menggurak banyak, tapi sekadar menggurak aja kalah hawanya dengan lingkungan ini nang begitu dingin sampai nang salju nih tuh. Ada apa-apa nang berapa celcius paling panas nih tuh. Nah, jadi di Arab tuh kalau dingin benar. Jadi boleh akan pakai khuf kita. Jadi bila kita berwudu dengan syarat-syarat tertentu sesuai hukum fikih, boleh kita menyapu di atas khuf. Khuf aja yang disapu. Ada betis dah. Tapi syaratnya kita berwudu dahulu, kemudian berwudu nang bujur tuh, sampai betis dibasuh tuh, betis dibasuh. Nah, dalam keadaan suci itu lalu kita memakai khuf. Nah, memakai khuf. Kalau orang nang musafir, kalau orang yang dalam perjalanan boleh 3 hari 3 malam pakai khuf. Kada berpaculan. Kalau orang nang mukim itu sehari semalam aja. Bila sehari semalam hanya dicabut, wudu pulang, basuh betis pulang, culo pulang, khuf. Nah, sehari semalam pulang boleh. Itu ada diatur dalam hukum, di dalam kitab fikih ada masalah khuf. Di sini alhamdulillah kita kada seberapa dingin. Jadi makai khuf kada tapi bahkan kada suahai ya kalau kada suah kita duduk menyapu di atas khuf ini. Tapi kita asal tahu aja tuh hukum dah. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, daripada Mughirah bin Syu'bah beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a maka berwudu Nabi, fa'ahwaitu maka turun awak berturun berbungkuk, li'anzi'a khuffaihi agar aku pacul akan 2 khuf sidin. Nabi haratan makai 2 khuf. Jadi ujar Mughirah, berbungkuk kayak aku. Nah, berturun
sakira hendak mencabutakan khuf baginda Nabi. Faqala maka berkata baginda Nabi, da'huma, biarkan kedua khuf itu, bisa dicabut ya Nabi, dibatisku. Fa inni, maka bahwasanya aku adkhaltuhuma, memasukkan kedua khuf, memasang kedua khuf atau memakai kedua khuf, tahiratain, hal keadaan suci keduanya. Nah, artinya itu dalam hukum fikih, bila kita memakai khuf itu syaratnya dulu kita berwudu dengan sempurna, batis dibasuh, hanyar kita pasang dua khuf. Nah, bila kita kada musafir di Bandung aja 24 jam dihitung mulai batal. 24 jam itu dihitung mulai batal wudu. Misalnya kita berwudu nang asal nang babasuh batis tuh nah. Julup khuf. Kemudian jam 9 batal. Nah, karena jam 9 isuk dicabut khuf itu untuk kita berwudu pulang dengan membasuh batis. Nah, kalau sudah suci, coba khuf pulang. Dihitung pulang mulai 24 jam pulang. Dihitung mulai batal daripada wudu nang membasuh batis. Ya Nabi, aku memasukkan kedua khuf itu tahiratain, hal keadaan suci keduanya. Pamasaha alaihima, maka menyapulah Nabi alaihima atas kedua khuf itu. Jadi Nabi kadang mencabut khuf, tapi sedang menyapu aja. Nah, disapu di atas, disapu di atas naraja. Nah, kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab lain ada. Walil arba'ati anhu, bagi imam empat, bukan imam empat tuh apa? Imam empat itu tuh Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kecuali apa? Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Illan Nasa'i. Walil arba'ati anhu, bagi imam empat, anhu daripada Mughirah bin Syu'bah, illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi masaha, menyapu, alal khufi, bagian atas khuf, wa asfalahu, dan bagian bawah khuf. Wa fi isnadihi dha'fun, pada sanad ini hadis dha'fun dhaif. Karena itu Imam kita Syafi'i menyapu khuf itu di bagian atasnya saja. Ini hadis selanjutnya nah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qol, daripada Imam Ali, beliau berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, jikalau adalah agama ini dengan pemikiran, seandainya agama ini pemikiran manusia, lakana asfalul khuffi, niscaya adalah bagian bawah khuf, aula bil mashi, lebih utama disapu, min a'lahu, daripada bagian atasnya khuf. Karena bagian bawah itu nang bersentuhan langsung lawan lantai, dan itu nang tarigat itu bagian bawah. Kenapa nang disapu bagian atas saja, bagian bawah kada? Dan memang dalam mazhab Syafi'i nang disapu itu cuma bagian atas saja, bagian bawah kada. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasul yamsahu ala zahir khuffaih, beliau menyapu atas zahir dua khuf sidin. An Safwan ibn As-Salim radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, ya'muruna, memerintah Rasulullah akan kami, idza kunna safaran, apabila adalah kami ini musafir. Nabi perintahkan alla nanzi'a khifafana, bahwa tidak mencabut kami, kada memacul kami, khifafana, akan khuf kami, thalathata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya. Nah, jadi mun kita musafir 3 hari itu bang, boleh kita kada melepaskan khuf itu. Wudu satu khuf aja,
itu kan bagian atasnya aja juga, ada perlu bagian bawahnya yang disapu. Salasata ayyamin 3 hari walayaliyahunna dan malam-malamnya nang 3 hari itu. Illa min janabatin kecuali dari junub. Nah kalau junub, kalau mandi junub dicabut itu khuf. Walakin tetapi nang kada dicabut, nang kada dilepaskan khuf itu min ghaithin daripada buang air besar, ghaith daripada buang air besar, wa baulin buang air kecil, naumin dan tidur. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafzu lahu, lapas bagi Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu, mensahihkan Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah akan ini hadis. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Menjadikan Nabi 3 hari walayaliyahunna dan malam-malamnya lil musafir bagi orang musafir. Boleh kada memacul khuf. Jadi berwudu di atas khuf itu aja disapu. Wa yawman wa lailatan dan sehari semalam lil muqim bagi orang yang mukim di kota, kada musafir. Dihitung 24 jam itu mulai batal wudu. Nang sempurnanya wudu sempurna dulu, hanya culup khuf, batis dibasuh. Nah, sudah sempurna culup khuf. Nah, dihitung 24 jam bila kita di benua aja itu mulai batal. Jam berapa batal? Jam 2. Nah, mulai jam 2 nah itu dihitung tak sampai jam 2 isok. Itu bila nang kada musafir. Al musafiru yakni fil mas'i alal khuffain, yakni menghendaki Ali bin Abi Thalib fil mas'i pada menyapu alal khuffain atas 2 khuf. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus Rasulullah sariyatan akan satu pasukan, sariyah pasukan. Fa'amarahum, maka memerintah Nabi akan mereka ayyam sahu, bahwa menyapu mereka alal asaid atas asaid, yakni al amaima bulang-bulang. Kan sunnah kalau menyapu seluruh kepala. Kayak apa penyurampu bulang ya apa? Sapu sebagian kepala, misalnya di sini, atau di panting rambut itu di lingkup kepala. Ini saya kira sah menurut mazhab kita Syafi'i. Nah sini, atau di sini kah? Nah sapu ya, nang panting rambut itu masih di kepala andaknya, andak di belakang sini kah, atau di sini kah, atau sedikit di sini misalnya, nah sini kepala juga udah bubun. Nah, selanjutnya untuk menyempurnakan bang, cukup disapu di atas bulang. Ini kisah orang kada sin lapasan bulang. Jadi baudu aja ini amun ko lapas bulang nih, pacul bulangnya, rusak bulangnya, aku udah bisa lagi memasang. Nah, lalu saya kira artinya bulang jangan rusak, kada dipacul. Nah jadi baudu tuh waktu menyapu tuh sapu dulu nang sebagian kepala itu. Nah untuk menyempurnakan sunnah sapu di atas kepala nih, bulang yang ada di atas kepala nih. Jadi kada perlu melepaskan bulang. Wat tasakhina, Nabi menyuruh menyapu di atas tasakhin, yakni maksud daripada Thawban tasakhin itu al-khifafa khuf, khifaf jama daripada khuf. Orang yang Makkah tahu melihat lagi khuf itu. Jadi baik boleh kamu ke Makkah kena umrah atau berhaji nukar khuf. Namun tahu udahan berhaji berumrahan beratan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah. Tadilah. Kemudian Wan Umar
wa an Anasin wa an Umar, daripada Sayyidina Umar, mauqufan, tertahan. Inggit sahabat itu mauquf. Mauquf itu tertahan hadis itu inggit sahabat aja. Wa an Anasin, daripada Anas. Nah, kalau Anas marfu'an, diangkat ini hadis ke Rasulullah, ditinggikan ini hadis sampai ke Rasulullah. Kalau Umar kadang menyebutkan kalau Rasulullahnya inggit sidin aja. Kalau Anas, ujar Anas ini ucapan Rasulullah. Nah, jadi ada jelas kalau Anas bin Malik menyebut ini hadisnya Rasulullah. Nah, kayak penceramah juga kadang-kadang dalam menyampaikan hadis itu kadang kalau Rasulullahnya. Wa an Anasin, daripada Anas marfu'an, diangkat ini hadis sampai kepada Rasulullah. Itu usul hadis ngarannya ilmunya. Bila inggit tabi'in maqtu', terputus. Bila inggit sahabat mauquf, tertahan. Bila sampai kepada Rasulullah marfu', diangkat orang. Idza tawadda ahadukum wa laysa khuffai wa labisa khuffai falyamsah alaihima. Idza tawadda ahadukum, apabila telah berwudu salah seorang kalian, wa labisa khuffai, dan dia memakai dua khufnya, falyamsah alaihima, hendaklah dia menyapu atas dua khuf itu hajakin. Asal kita berwudu sempurna, kemudian hanya kita culup khuf, kainnya bila betal, sapu seorang aja, sapu atas khuf aja, ada usah berwudu. Dihitung itu mulai betal tadi. Sehari semalam bila kita di benua, 3 hari 3 malam bila kita musafir. Sekali lagi dihitung mulai betal jamnya nita. Mulai betal. Jadi betal. Ada juga riwayat dihitung mulai kita menyapu. Ada juga. Betal. Ada senuduan pas anak sembahyang, bau dua. Nah, mulai jam berapa kita menyapu sampai esok hari, ada juga riwayat nita. Intinya jangan bakakarasan. Nang panding sembahyang gitu. Wal yusalli fihima, hendaklah sembahyang dia pada kedua khuf. Wala yakhla'huma, dan tidak dia pacul akan kedua khuf. Kada dia lepaskan kedua khuf itu. Insya'a, jika inya hendak. Illa, kecuali min janabatin, daripada junub. Nah, kalau junub maka mandi wajib itu wajib dipacul khuf. Akhrajahu Daraqutni wal Hakim wa sahahahu. Wa Nabi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, annahu rakhasa lil musafir, Nabi memberi keringanan bagi orang musafir, thalathata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari dan malam-malamnya. Walil muqim yauman wa lailatan, bagi orang yang mukim kada musafir, yauman wa lailatan, sehari semalam, 24 jam. Tapi syaratnya idza tatahara, apabila dia telah bersuci, dia sudah bersuci, dia sudah berwudu. Nah, hanyar kalau bisa khuffaihi, maka dia memakai dua khufnya. Nabi beri keringanan apa? Ayam saha alaihima, bahwa menyapu dia alaihima atas dua khuf, alaihima atas keduanya, kedua khuf. Jadi disapu di dua khuf saja, kada usah dicabut, kada usah dilepaskan. Sahaja. Sembahyang lagi je Nabi. Itu keringanan dari Nabi, sebagaimana zuhur bila orang musafir diringankan, kawa 2 rakaat aja, zuhur 2 rakaat aja, asar 2 rakaat aja, isya 2 rakaat aja, kawa digabung pulang waktunya. Zuhur kawa diundur ke asar, asar kawa dimajuakan ke zuhur. Nah, itu rukhsah ngarannya, rukhsah. Nah, juga dalam wudu ada juga rukhsah. Bila kita memakai khuf, kita boleh menyapu di atas khuf saja, kada dicabut khuf itu dari betis.
akhrajahu ad-Daraqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Meriwayatkan akan ini hadis Imam Daraqutni dan mensahihkan akan ini hadis Ibnu Khuzaimah. Wa an Ubay bin Umairah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffayn qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmayn qala na'am qala wa thalathatan qala na'am wa ma syi'ta. Ada juga riwayat ini tapi hadisnya dhaif. Namun dhaifkan Imam Bukhari, jadi lalu kada dipakai oleh Imam Syafi'i. Ada hadisnya daripada Ubay bin Umairah annahu qala, bahwa Ubay bin Umairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu 'alal khuffain, ulun menyapu di atas dua khuf aja kah? Ada usah dicabut dua khuf ini, dingin benar harinya. Bolehlah Rasulullah. Qala Rasulullah na'am, ya Nabi boleh. Yauman sehari. Qala berkata Ubay bin Umairah, yauman sehari ka Rasulullah. Qala na'am, ya Nabi. Qala berkata Ubay bin Umairah, wa yaumain bang, 2 hari bang. Qala Nabi na'am, ya Nabi. Qala berkata si Ubay bin Umairah, wa thalathatan 3 hari bang. Ulun menyapu atas khuf saja, kada hendak menyapu betis, kada hendak membasuh betis, khuf saja hari dingin. Umum 3 hari kata Rasulullah. Qala Nabi na'am ya Nabi. Wa ma syi'ta, sak hendak ikamai lagi. Ya. Wa ma syi'ta dan sesuatu lagi kehendaki. Itu Rasulullah. Tapi kita bang karena riwayat hadis ini rawi-rawinya ada yang didhaifkan, rawi-rawinya itu ada yang didhaifkan, kada kuat hafalan sehingga dimungkinkan dalam penyampaian itu ada yang tertinggal, ada yang talabihi, bahkan ada juga yang salah paham dalam penyampaian itu. Lalu timbullah di situ hadisnya dhaif. Jadi perkara hadis itu sahih, hasan, dhaif itu bukan dari Rasulullahnya. Kalau dari Rasulullahnya samuan sahih. Samuan sahih. Dan bila kada percaya bisa murtad. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cuma nang menyampaikan nina karena orangnya kada kuat ingatan, lalu kadang-kadang dalam penyampaian hadis itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kayak ikam juga belajar dengan guru. Lalu pas balik kampung, guru sudah menyiapkan pesantren misalnya, atau menyiapkan pembacaan. Nah bisa aja ikam dalam penyampaian itu tak lebihi, tak kurangi dari apa yang disampaikan perguruan. Nah, Babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Jadi kalau hadis Ubay bin Umairah ini nang boleh menyapu khuf itu sehari, 2 hari, 3 hari, padahal itu dia kada musafir, itu hadisnya dhaif. Al hadis dhaifun dha'afahu Imamul Bukhari. Namun dhaifkan Imam Bukhari. Karena dhaif lalu kada sah dijadikan dalil. Nang sah itu nang hadis nang sebelumnya, orang mukim sehari semalam aja, nang musafir 3 hari 3 malam. Nang musafir 3 hari 3 malam. Adapun hadis nang tadi nang terakhir tadi itu orang mukim bertakun Nabi. Ulun boleh Rasulullah artinya menyapu di atas khuf aja. Boleh aja Nabi. Sehari kah? Ya je Nabi. 2 hari pang? Ya je Nabi juahan. 3 hari pang begini takana 3 hari pang? Boleh Rasulullah. Ya je Nabi juga. Tak ada musim dingin benar di Makkah, ada anak paculan. Ya je Nabi juga.
Wa masyita dan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini hadisnya dhaif. Ada kawat dijadikan dalil bagi kita. Ini hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadilat amal. Kenapa fadilatnya sembahyang tarawih? Ini. Kenapa fadilatnya sembahyang witir? Ini boleh. Kalau untuk fadilat amaliyah. Tapi kalau untuk dijadikan hujjah atau dalil satu hukum, ini namanya masalah hukum nih, kayak apa hukumnya, betulnya atas hukum ini. Berapa hari itu hukum syariat. Maka yang diambil patukan hadis yang sebelumnya karena itu lebih kuat dari segi rawi. Lalu imam kita Syafi'i pun mengambil itu juga bahwa orang yang mukim sehari semalam saja. Orang yang musafir 3 hari 3 malam. Tapi boleh aja hendak ditambahi pacul. Hukum itu dahulu berudu pulang, uduna normal, betis dibesoh. Untung betis dibesoh, hanyar curup hukum pulang. Nah, karena boleh dihitung mulai batal, hanyar dihitung 24 jam ke depan pulang. Nah, ini dihitung pulang biasa. Bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Sepak aja nah. Awak masih kurang. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiq. Bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.